Assalamualaikum Nur, kesini sebentar. Hari ini Bapak mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nur. Mungkin agak sedikit lama, tidak apa-apa ya Mbak Nur ya? Oh enggak Pak, Waalaikumsalam. Iya Pak, saya sebenarnya juga butuh pengen ngobrol sama Pak Aziz. Enggak apa-apa Pak, boleh. Oke ya. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan, kamu kok terlihat murung dan tidak semangat. Kira-kira kenapa? Gini Pak, saya memang perlu seseorang yang bisa saya curhati Pak masalah saya. Tapi saya, terima kasih karena Pak Aziz sudah memperhatikan saya dan mau membantu curhatan saya. Jadi apa ya yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Saya ada ingin solusi masalah saya Pak. Kira-kira masalah apa ya? Mungkin Bapak bisa bantu untuk menyelesaikannya. Gini Pak, saya nggak nyaman di salah satu mata pelajaran. Rasanya kurang adil. Pelajaran apa ya Mbak Nur ya itu ya? Pelajaran matematika. Senang saya Pak. Sekarang gini, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman saat mengikuti pembelajaran matematika? Gini Pak, saya kok merasa sekali diperlakukan nggak adil ya Pak sama bu guru matematika saya. Bu Hema itu loh Pak, saat pembelajaran nggak enak rasanya. Maksudnya bagaimana ya? Kok bisa kamu merasakan diperlakukan tidak adil saat pembelajaran matematika? Sekarang coba kamu cerita ke Bapak apa yang ingin kamu utarakan. Gini loh Pak, Bu Hema itu kan dia buka les privat di rumah, di sekolah juga di rumah, kayaknya di luar jam sekolah gitu loh sore hari. Dan teman-teman sekelas tuh banyak yang ikut les privat itu Pak. Hanya saja ada beberapa yang gak ikut kayak saya ini kan nggak kuat bayar Pak. Maka saya rasa nggak nyaman deh. Sering sekali Bu Hema itu nyindir-nyindir saya dan teman-teman yang nggak ikut les, kan nggak enak Pak. Gitu ya. Oke. Sekarang coba Mbak Nur menjelaskan bagaimana proses pembelajaran matematika ketika diajar oleh Bu Hema. Jawab dengan jujur saja, santai, semuanya ceritakan dengan Bapak ya. Silakan. Ini loh Pak, saya itu disuruh maju mengerjakan soal-soal di depan kelas. Terus sering, padahal teman-teman yang ikut les itu malah jarang sekali disuruh maju Pak. Kan ya kayak nggak adil gitu loh Pak. Oh gitu ya. Bukannya kalau disuruh maju itu perhatian ya. Sekarang gini, apa yang membuat kamu susah ini ya, kesulitan ketika disuruh maju mengerjakan soal-soal di depan kelas oleh Bu Hema? Menurut saya kalau Bu Hema sering menunjuk kamu untuk maju itu kan bukannya malah Bu Hema itu perhatian ya Nur ya sama kamu ya, supaya kamu lebih pandai, lebih paham dan bisa menilai kesiapan belajar kamu di rumah. Gini loh Pak, bukan karena masalah diperhatikan dan enggak. Kayaknya sih, kayak saya kan kadang-kadang ya lupa belajar toh Pak, kadang lupa mempersiapkan pelajaran gitu. Kok malah saya selalu yang sering ditunjuk. Terus sepertinya Bu Hema juga nggak adil kasih nilai sama saya. Wong saya sering maju kok malah saya lebih rendah ketimbang teman-teman yang ikut les di rumah beliau. Kan ya saya nggak enak Pak, masa selalu saya yang ditunjuk suruh ngerjain di depan kelas. Oh,
Jadi ketemu ya masalahnya ya. Jadi Iya, Pak. kamu itu merasa diperlakukan tidak adil karena sering disuruh mengerjakan soal di depan kelas. Padahal teman-teman yang les di Bu Hema itu jarang ya Nur ya. Dan kadang-kadang kamu itu tidak bisa mengerjakan soal karena belum belajar, mungkin lupa atau ketiduran atau yang mana ya. Yang jelas kamu itu di situ ya, mungkin seperti itu. Jadi ya nanti dicarilah solusinya. Yang penting gini, kamu merasa tidak adil karena sering disuruh maju di kelas dan kadang-kadang kamu itu tidak bisa mengerjakan soal karena belum belajar, gitu ya? Iya, Pak. Saya lupa belajar. Terkadang saya juga males karena ya seperti tidak adil gitu loh, Pak. Oke. Sekarang Bapak ingin tahu selama ini apa yang sudah kamu persiapkan untuk memahami materi yang diberikan Bu Hema? Sebenarnya saya itu anak baik kok, Pak. Soalnya saya kan selalu mengikuti pelajaran, terus mengerjakan tugas juga. Ya juga sering maju di depan kelas. Kan rasanya nggak adil, Pak, kalau saya nilainya rendah. Iya, Nur, saya tahu kamu itu anaknya pandai kok. Saya juga sering ketemu kamu ya. Saya juga memperhatikanmu. Terus gini, kira-kira apa yang membuat kamu kadang tidak bisa mengerjakan soal ketika disuruh maju di depan kelas oleh Bu Hema? Apa itu, Nur? Gini loh, Pak. Bu Hema sering kasih video pembelajaran buat diskusi. Tapi saya itu kadang-kadang males membuka, Pak. Wong video saja gitu. Dan saya sering juga kalau malam lupa nonton videonya Bu Hema, malah saya main HP, Pak, main game. Oh, seperti itu ya. Jadi di sini kamu kadang lupa tidak mempelajari video yang diberikan Bu Hema karena kasihkan main game di HP ya, Nur ya. Iya, Pak. Kadang-kadang ya namanya main game kan kadang lupa, Pak. Wah, ya itu ini ya. Terus apa ya rencana kamu agar dapat memahami pembelajaran matematika dengan Bu Hema? Kira-kira apa kedepannya agar kamu siap ikut pelajarannya Bu Hema? Saya berjanji akan mengikuti dengan baik, Pak. Terus apa lagi, Nur? Saya akan membatasi waktu SMP, Pak. Saya akan hentikan gamenya, Pak. Saya akan belajar sesuai instruksi Bu Hema, lihat video pembelajarannya sebelum materi dimulai, Pak. Oke, bagus. Kemudian kira-kira ada lagi apa enggak ya hambatan-hambatan yang lain yang kamu temui ketika mengikuti pembelajarannya Bu Hema? Sebutkan, ayo, pasti ada. Kayaknya kalau pas pembelajaran sih gak masalah, Pak. Sebenarnya wong Bu Hema itu baik orangnya kok. Iya sih, Nur, saya tahu Bu Hema itu orangnya cantik, baik hati, murah senyum, murah hati. Tapi di sini kok ada yang tidak suka pelajarannya. Oke, gini. Sekarang kamu sudah tahu toh hambatan apa yang kamu hadapi dalam mempelajari pelajaran matematika dengan Bu Hema? Iya, Pak, saya menyesal, Pak. Oke. Nah, gini. Kemudian Bapak tanya lagi ya. Bagaimana cara kamu belajar selanjutnya minggu-minggu ke depan agar ini mengatasi hambatan belajar khususnya pada pembelajaran matematika dengan Bu Hema? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan?
Gini Pak, kayaknya perlu juga yang pertama itu saya harus belajar videonya Bu Hema sebelum pelajaran dimulai. Terus mencoba mengerjakan latihan soal di buku seperti yang lewat video. Kemudian yang kedua, mungkin kalau saya belum jelas juga, saya akan bertanya dengan Bu Hema langsung. Mungkin materi yang saya belum jelas. Saya juga berharap Bu Hema mau menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika saya diskusi, ketika harus mengerjakan di depan kelas tuh, saya nggak merasa kalau saya tuh sering disuruh gitu, Pak. Bagus ya, bagus. Saya acungi jempol dengan Mbak Nur, memang murid idola ini ya. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu ya, Nur ya. Kira-kira ini Bapak tanya lagi, ada hal lain apa tidak yang dilakukan untuk lebih memahami pembelajaran matematika? Kalau saya udah nggak bisa bertanya siapa-siapa lagi, ya saya akan tanya teman saya, Pak, lewat WA atau chat, atau mungkin saya akan main ke rumah teman biar kalau saya nggak ngerti soal ini gitu saya bisa tanya. Kan teman saya rumahnya dekat-dekat, Pak. Nah, ini yang saya cari ya. Bapak sangat tertarik jika kalian memanfaatkan waktu diskusi dengan teman sekelas. Kalian akan lebih memahami materi pembelajaran, juga membuat pertemanan kalian semakin akrab. Mungkin kegiatan diskusi tidak hanya diterapkan pada pembelajaran matematika saja ya Nur ya, tetapi kalian juga bisa menerapkan pada mata pelajaran yang lain. Jadi nanti untuk diskusinya mungkin lewat WA atau datang ke rumah temannya diperluas untuk pelajaran yang lainnya. Saya acungi jempol ini dengan idemu. Iya Pak, saya akan bergabung dengan teman-teman membuat kelompok belajar ya Pak, biar kalau saya nggak bisa, saya cepat bisa bertanya gitu ya Pak ya. Bagus, bagus, bagus. Pokoknya good, idemu ini sangat luar biasa ya. Bapak sangat mendukung rencana kamu untuk membentuk kelompok belajar. Karena kelompok belajar manfaatnya banyak sekali. Manfaat kelompok belajar kelompok ini ya. Yang pertama adalah meningkatkan semangat belajar kalian. Belajar kelompok dapat menjadi penyegaran bagi kalian daripada melakukan cara belajar yang begitu saja ya, yang monoton. Jadi gini, belajar bersama-sama teman tentunya dapat membangkitkan semangat kalian untuk memahami pelajaran yang diberikan. Ya Nur ya? Ya Pak, belajar kelompok sangat bermanfaat. Kalau saya nggak bisa, saya langsung bisa tanya Pak. Oke. Sekarang gini, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Yang pertama ya Pak ya, saya akan membatasi waktu saya main HP. Bagus. Terus setelah itu saya mau melihat videonya Bu Hema, biar kalau saya masuk kelasnya saya sudah siap. Kemudian yang kedua, saya akan tanya langsung kepada teman, bisa lewat tadi WA kelompok, supaya apa yang nggak ngerti itu saya bisa belajar atau bisa diterangkan oleh teman saya. Kemudian tadi Pak, memang yang kelompok belajar tadi loh Pak, menurut Bapak itu memang bagus, terutama kalau saya nggak ngerti, maka saya cepat akan bisa lebih tahu jawabannya. Gitu ya Pak ya? Oke, bagus sekali ya, memang kamu anak yang cerdas. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita pada hari ini. Lalu, komitmen apa ya yang kamu rencanakan
untuk menjalankan rencana kamu? Saya akan berjanji, Pak, pada diri saya untuk berubah lebih baik, supaya tadi loh Pak, yang sudah saya susun rencana tadi, bisa saya lakukan dengan baik. Oke, sekarang gini, kira-kira ya Nur ya, siapa saja yang dapat membantu kamu untuk menjalankan rencanamu ini? Siapa ya Pak? Mungkin ibu saya ya Pak, yang selalu mengingatkan saya buat belajar. Ada lagi Nur? Siapa ya? Ya tadi Pak, kelompok belajar saya yang membimbing saya, tak suruh ngingetin kalau pas saya lagi kurang fokus, kurang bisa mengerjakan gitu loh Pak. Itu akan membantu saya. Kira-kira seseorang dalam kelompok belajar itu siapa ya Nur ya, yang dapat menjadikan solusi masalahmu? Kayaknya itu loh Pak, yang ranking 1 tuh loh, namanya Mbak Rina. Mbak Rina tuh pinter sekali kalau matematika. Mbak Rina ya. Oke, Mbak Rina nanti bisa dijadikan teman diskusi, teman curhat dan lain-lain. Bagus sekali ya. Nah, ini ide yang baik sekali ya. Kalian saya yakin pasti bisa untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Silakan sekarang Mbak Nur kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran yang lain. Benar ya? Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan karena masih musim pandemi COVID ya. Silakan Mbak Nur kembali ke kelas. Terima kasih Pak atas sudah memberikan waktu bagi saya untuk curhat. Pak Asis baik deh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sama-sama ya Mbak Nur ya. Sukses selalu pokoknya.